Raja Namrud duduk bersama pasukannya. Wahai pasukanku, buatlah patung-patung berhala untuk menjadi sesembahan kalian dan masyarakat. Siap, Raja. Wahai pasukanku, tadi malam saya bermimpi ada anak kecil laki-laki melepas mahkota yang ada di kepala saya. Saya sekuat tenaga menghalanginya, tapi anak laki-laki kecil itu berhasil melepas mahkotaku dan membantingnya ke arah lantai hingga menjadi hancur. Maka aku perintahkan kepada kalian bunuh semua naik laki-laki yang lain agar kekuasaan tidak jatuh. Di tempat lain, Agar melihat anaknya ternyata laki-laki. Waduh, Kenapa ya masyarakat pada menyembah patung? Padahal kan patung nggak memberi manfaat sama sekali ya. Jangan banget bikin patung sendiri, disembah sendiri. Mana yang itu masyarakat pada sesat banget. Sebenarnya siapa Tuhan yang disembah? Udah malam nih. Ada bintang tuh. Apakah itu benar? Tapi kalau pagi itu benang. Saya tidak suka dengan benang. Apakah ini maupun tapi bulan juga kalau pagi benang. Sungguh wah, ada matahari. Ini dia doaku. Hujan lebih besar. Matahari kalau malam terbenam ya. Cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah orang yang tergolong. Suatu hari Raja Namrud dan pengikutnya pergi keluar dari kampung halaman. Mereka hendak melakukan upacara keagamaan, sehingga suasana gedung tempat berhala menjadi sepi. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah berencana untuk menghancurkan para berhala. Hal ini dimaksudkan agar mereka berhenti menyembah berhala dan beriman kepada Allah. Dengan penuh semangat, Ibrahim alaihissalam menghancurkan satu persatu hingga menyisakan satu berhala yang paling besar. Setelahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapaknya di leher berhala yang paling besar dalam keadaan menggantung. Ia lalu pulang kembali ke rumahnya. Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya kembali, mereka sangat terkejut melihat berhala-berhala mereka yang sembah justru hancur. Mengetahui Ibrahim yang menghancurkan berhala tersebut, Raja Namrud kemudian memerintahkan para prajurit untuk menangkapnya. Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala
Jangan diusir. Hai Ibrahim, akui saja perbuatanmu. Tidak. Baiklah, kita sama-sama berakal. Persoalan saat ini adalah mencari pelaku penghancuran berhala itu. Siapa yang telah memperlakukan berhala-berhala itu? Sebetulnya bukti sudah ada. Sekarang di hadapan kita ada satu patung besar dan di lehernya tergantung kampak besar. Mungkin dialah pelakunya. Tuh, 2, 3. Hai Ibrahim, kau banyak akal. Ya, aku dan lakukanku bodoh itu. Mana mungkin kalau bisa aku bicara dan aku tanyakan siapa kamu? Aku Hai Raja Namrud, rupanya yang bodoh bukan aku, tapi engkau dan seluruh rakyatmu. Buktinya, patung itu tidak berdaya apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa dimintai pertolongan, dan tidak bisa mengatakan kebaikan dan kejelekan itu. Kau sembah dan kau puja. Kalau engkau dan rakyatmu sudah tahu bahwa patung dan berhala yang kalian sembah itu sembah di hadapannya, kalian berdoa, kalian meminta kebaikan dan keselamatan. Sudah jelas patung-patung yang kalian sembah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kalian. Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud dan para pengikutnya merasa terpaksa. Ucapan beliau memang masuk akal sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Namun secara serentak memang menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan hendak membakarnya. Ketika itu juga Raja Namrud menyuruh rakyatnya mencari kayu bakar. Wahai rakyatku, cari kayu bakar, bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Tetapi atas izin Allah, ketika api dinyalakan, justru Nabi Ibrahim tidak merasa panas. Sebaliknya, api tersebut malah menyejukkan Ibrahim. Hal ini termasuk ke dalam salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Nabi Ibrahim berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Allah menunjukkan mukjizat untuk menolong Nabi Ibrahim. Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah yang membuat api itu menjadi dingin. Nabi Ibrahim juga tidak kepanasan. Beliau justru merasa sehat dan segar. Setelah kejadian itu, banyak penduduk Babilonia yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian diusir dari Babilonia. Ia bersama istrinya Siti Sarah pergi ke Mesir untuk melanjutkan dakwahnya. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Hajar. Nabi Ismail lahir di Kan'an yang sekarang merupakan wilayah Palestina. Kelahiran Nabi Ismail membawa kebahagiaan yang besar karena sudah sejak lama Nabi Ibrahim dan istrinya merindukan kehadiran seorang anak. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berhijrah bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi. Mereka meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang tandus di Mekah dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan,
tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir yang kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Siti Hajar merasa sedih. Ia khawatir berada di tempat itu hanya bersama dengan Nabi Ismail. Kepada siapakah engkau untuk kami? Apakah ini perintah dari Allah? Iya, ini perintah darinya. Jika demikian, pergilah, Allah pasti akan menjaga kami. Hajar yakin jika Allah yang memerintahkan, maka Allah pula yang akan menjaga mereka. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih karena harus meninggalkan istri dan anaknya. Namun ia harus melaksanakan perintah dari Allah. Siti Hajar hanya membawa perbekalan secukupnya. Ketika air telah habis, Nabi Ismail mulai menangis. Siti Hajar kebingungan saat tangisan Nabi Ismail semakin kencang. Siti Hajar segera bangkit untuk mencari air. Dari kejauhan ia melihat ada genangan air di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Bukit Sofa. Saat ia berlari menghampiri, ternyata genangan air itu hanyalah fata morgana. Dari Bukit Safa, lantas Siti Hajar melihat adanya genangan air di bukit lain, yaitu Bukit Marwah. Ia pun segera berlari ke sana, namun lagi-lagi ia tidak menemukan air. Siti Hajar bahkan berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Siti Hajar lalu menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Secara ajaib, tiba-tiba di bawah hentakan kaki Nabi Ismail memancarkan air. Siti Hajar berusaha mengumpulkan air dengan kedua tangannya. Zam-zam, berkumpullah. Mata air Zam-zam itu terus memancarkan air. Daerah tersebut yang semula tandus kini perlahan mulai subur. Wilayah tersebut perlahan-lahan mulai disinggahi oleh para kabilah-kabilah dagang yang ingin beristirahat. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika Nabi Ismail mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mengajak putranya untuk membangun Ka'bah. Saat susunan batu Ka'bah mulai meninggi, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu sebagai pijakan. Batu tempat berpijak Nabi Ibrahim itulah yang kini disebut Maqam Ibrahim, yang terletak tepat di samping Ka'bah. Setelahnya Allah lantas mengajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai tata cara beribadah dan juga memerintahkan kepada keduanya untuk menjaga kesucian Ka'bah. Suatu hari ketika Nabi Ismail masih anak-anak, Nabi Ibrahim pergi datang berkunjung menemui istri dan putranya. Pada saat Nabi Ibrahim sedang tertidur, ia mendapat perintah untuk menyembelih putranya. Perintah itu ia terima melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu terbangun dan terkejut. Ia pun meminta ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata mimpi tersebut terus terjadi hingga beberapa kali. Nabi Ibrahim amat sedih waktu itu. Akan tetapi ia tahu bahwa mimpi tersebut adalah ujian yang harus ia jalani. Lantas Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail malah berkata, "Ayah, lakukanlah perintah itu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai seseorang yang sabar." Dalil kisah Nabi Ismail tersebut terdapat dalam surah As-Saffah ayat 102 yang artinya, "Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membelimu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lantas pada hari yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail pergi dari rumah dan menuju sebuah tempat yang telah ditentukan. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih harus menyembelih putra kesayangannya. Dengan penuh kesabaran, keduanya lantas melakukan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menidurkan Nabi Ismail di atas tanah. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak mengayunkan pedangnya, Allah mengganti tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Alangkah gembira Nabi Ibrahim. Ia lalu langsung memeluk Nabi Ismail dengan penuh keharuan. Peristiwa itulah yang kemudian mengawali adanya perintah berkurban bagi kaum muslimin pada hari raya Idul Adha. Nabi Ismail menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah di kota Mekah hingga wafat. Nabi Ismail hidup selama 137 tahun lamanya. Selama hidupnya, Nabi Ismail dikaruniai 12 seorang putra. Dari anak keturunannya Nabi Ismail terbentuklah bangsa Arab Musaribah, yang diantaranya kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Melalui kisah Nabi Ismail kita diajarkan menjadi pribadi yang taat pada perintah Allah dan selalu sabar ketika menghadapi cobaan, serta yakin bahwa Allah akan berikan jalan keluarnya. Anak harus berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya dan selalu taat menjalankan perintah Allah. Adapun mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi Ismail: 1. Melalui hentakan kaki Nabi Ismail keluar air Zam-Zam yang hingga kini tidak pernah surut. 2. Mujizat Nabi Ismail yang ketika hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim, tubuhnya lalu ditukar oleh Allah dengan seekor domba yang gemuk. Dan yang ketiga adalah bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah di Mekah yang hingga kini menjadi kiblat dan pusat peribadahan bagi umat Islam di seluruh dunia.